Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vanesco Stefanis Pusung, jurusan Keperawatan Program Studi Nurse Reguler. Pada saat ini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan dengan penyakit vertigo. Dengan tujuan penyuluhan umum, yaitu setelah diberikan penyuluhan umum selama 1 kali 15 menit, klien atau keluarga dapat memahami tentang vertigo. Selanjutnya tentang penyuluhan khusus. Yang pertama yaitu setelah dilakukan penyuluhan, klien atau keluarga dapat menyebutkan pengertian vertigo dan penyebabnya dengan benar. Yang kedua, setelah diberikan penyuluhan, klien atau keluarga dapat menjelaskan gejala vertigo dengan benar. Yang ketiga, setelah diberikan penyuluhan, klien atau keluarga dapat menyebutkan pencegahan vertigo dengan benar. Dan yang keempat, setelah dilakukan penyuluhan, klien atau keluarga dapat menjelaskan cara mengatasi vertigo. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian vertigo, yang kedua, penyebab vertigo, yang ketiga, gejala vertigo, yang keempat, pencegahan vertigo, dan yang kelima, cara mengatasi vertigo. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian vertigo. Vertigo atau sering juga disebut pusing berputar atau pusing 7 keliling adalah kondisi di mana seseorang merasa pusing disertai berputar atau lingkungan terasa berputar walaupun badan orang tersebut tidak bergerak. Vertigo adalah perasaan di mana seolah-olah terasa berputar atau benda di sekitar penderita bergerak atau berputar, yang biasanya disertai dengan mual dan kehilangan keseimbangan. Kelainan pada telinga sering menyebabkan vertigo. Baiklah, itulah pengertian vertigo. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, selanjutnya penyebab vertigo. Penyebab vertigo yaitu yang pertama, infeksi virus seperti influenza yang menyerang area labirin. Yang kedua, infeksi bakteri di bagian tengah. Yang ketiga, radang sendi di bagian leher. Yang keempat, serangan migrain. Yang kelima, sirkulasi darah yang terlalu sedikit sehingga menyebabkan aliran darah kepada otak menurun. Yang keenam, mabuk kendaraan. Dan yang ketujuh, mabuk alkohol atau obat-obat tertentu. Itulah penyebab vertigo. Apakah ada pertanyaan dari saudari Intan? Tidak. Selanjutnya, jika tidak ada, materi yang ketiga yaitu gejala-gejala vertigo. Ada berbagai gejala-gejala vertigo. Contohnya yang pertama, tempat berpijak terasa berputar atau bergerak. Yang kedua, merasa mual. Yang ketiga, merasa muntah. Yang keempat, sulit untuk berdiri atau berjalan. Yang kelima, sensasi kepala terasa ringan. Yang keenam, tidak dapat memfokuskan pandangan. Itulah beberapa gejala tentang vertigo. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut pada materi yang berikutnya yaitu materi yang keempat yaitu pencegahan vertigo. Pencegahan vertigo ada beberapa cara. Yang pertama yaitu tidur dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, bangunlah secara perlahan sebelum Anda berdiri dari tempat tidur. Yang ketiga, hindari posisi membungkuk. Yang keempat, hindari posisi mendongakkan kepala saat mengambil sesuatu barang dari tempat tinggi. Yang kelima, gerakan kepala hati-hati jika dalam kepala posisi datar atau horizontal atau dalam posisi mendongak. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak. Jika tidak, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, yaitu cara mengatasi vertigo. Cara mengatasi vertigo, yaitu selain mengonsumsi obat, ada pula terapi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan pembiasaan pasien dengan gangguan vertigo. Latihan fisik tersebut berupa latihan membaringkan tubuh ke kiri dan ke kanan diselingi dengan duduk tegak. Dan itu salah satunya adalah latihan Brendarov dengan langkah-langkah latihan, yaitu yang pertama mengambil posisi duduk, yang kedua arahkan kepala ke kiri, kemudian menundukkan badan ke posisi kanan, kemudian balik kepada posisi duduk. Yang ketiga, arahkan kepala ke kanan, lalu jatuhkan badan ke sisi kiri, masing-masing gerakan. Dan yang keempat,
Dilakukan lamanya sekitar 1-2 menit dan dilakukan berulang kali. Untuk awal dilakukan 1-2 kali, kiri atau kanan, makin lama bertambah latihannya. Baiklah, demikianlah hasil penyuluhan saya tentang penyakit vertigo. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas? Tidak ada. Baiklah, mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore.